Keluarga kita sudah tamat. Terus kamu jadi menjual gelang ini, kan? Tanya Damar sekali lagi. Pertanyaan Damar yang dia ulangi itu seperti alarm untuk Jeff dan Wendy agar bangun dari keterkejutan mereka. Jual, aku menjualnya. Kata Jeff tergagap. Tapi ada ombak yang kian menghujam pesisir hatinya. Jeff masih sangat penasaran dengan Damar. Orang yang dulunya hanya kuli angkut di tokonya memiliki kartu berlian dari Bank Royal. Tentu saja tidak masuk akal sama sekali. Sebagai nasabah Bank Royal, Jeff tahu betul mengenai jenis-jenis kartu yang dikeluarkan bank kesayangannya itu. Kartu ATM yang biasa dia lihat adalah kartu silver, kartu yang juga dia pakai. Sedangkan kartu berlian, dia sama sekali tidak pernah melihat secara langsung. Dia hanya tahu dari foto-foto yang menghiasi dinding Bank Royal. Jeff mengambil kartu dari tangan Damar, menyerahkannya pada pegawainya dan berkata, "Ini, cepat gesek kartunya." Tangannya sedikit gemetar. Penjaga toko cantik itu tidak tahu apa-apa soal kartu ini. Bank Royal, yang dia tahu hanyalah tempat di mana orang-orang kaya menyimpan uang mereka. Entah untuk tabungan atau investasi. Penjaga toko itu mengeluarkan mesin elektronik data capture atau mesin EDC dari dalam laci kasir, menggesekkan kartu ATM milik Damar tanpa banyak bicara. Transaksi pembayaran gelang giok pun berjalan lancar. Damar menutup kotak gelang giok itu dengan senyuman merekah di wajahnya. Dia melihat Wendy dan berkata, "Kalau kamu sudah selesai, kita langsung pergi ya." Wendy mengangguk dengan wajah bodoh. Sepertinya, dia masih tenggelam dalam keterkejutannya soal kartu berlian yang dimiliki Damar. Wendy menelan ludah dan bertanya, "Kenapa kamu bisa punya kartu berlian dari Bank Royal?" Damar menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan menjawab, "Ini dari nenek buyutku. Ini sudah diwariskan selama lebih dari 30 generasi dan kebetulan sekarang ada di tanganku." "Alah," Wendy memicingkan matanya. "Cepat jawab, dari mana kamu dapat kartu itu?" "Rahasia," kata Damar sambil menarik sebelah bibirnya. Dia tersenyum secara misterius. Hal ini membuat Wendy ingin sekali melayangkan tinju untuk memberi Damar pelajaran karena mempermainkannya. Tapi Damar tetap tidak mengatakan apa-apa. Tidak mungkin Damar memberitahu Wendy. Sama saja dia membongkar identitasnya sendiri. "Ayo pergi," kata Damar. Wendy mengangguk. Tiba-tiba Jeff memotong. "Oh iya, kamu harus berhati-hati. Bekti memiliki sedikit kekuatan di kota JC. Dia adalah salah satu ular licik di JC, dan kamu baru saja memotong ekornya. Dia pasti rugi cukup banyak ditambah lagi reputasi tokonya yang sudah hancur. Kalau dengan watak seperti itu, Bekti pasti akan balas dendam. Selain itu, kalau dia tidak melakukan apa-apa padamu dalam sehari, kemungkinan mereka menyiapkan hal yang lebih gila lagi," kata Jeff sambil melihat Wendy dengan cemas. "Atau begini saja, biar aku suruh orang untuk mengantar kalian pulang. Seharusnya dia tidak akan berani melakukan apa-apa saat melihat orang-orangku." Sebelum Damar dapat menjawab, Wendy sudah lebih dulu mencibir. "Biar saja, kalau dia berani menyentuhku. Aku akan membuatnya tidak bisa bangkit dari kehancuran tokonya." Wendy tidak kenal takut, apalagi ayahnya adalah orang terkaya di kota JC. Dan lagi, ayahnya dan Hendra Wong memiliki hubungan yang baik. Tentu saja Wendy sangat percaya diri dan tidak takut dengan orang seperti Bekti yang hanya tukang tipu itu. Kalau Damar, tentu saja dia tidak takut. Ancaman-ancaman dari tikus gelandangan tidak ada apa-apanya. Mendengar perkataan Wendy yang tidak kenal takut, Jeff tersenyum dan berkata, "Benar, dia seharusnya tidak coba-coba menyentuhmu." "Yah, bagaimanapun berhati-hatilah." Damar mengangguk dan mereka berdua berjalan keluar toko. Mereka berada di seberang toko Glory Gold milik Bekti. Saat ini, Bekti yang sedang berada di dalam tokonya yang sudah ditutup rapat-rapat itu terus mengawasi pintu masuk toko milik Jeff. Saat melihat Damar keluar, Bekti mencibir dan berkata dengan sinis, "Damar, babu sialan ini benar-benar ya. Kalau kamu berani merusak bisnisku, kamu harus bertanggung jawab." "Bos." Di sebelah Bekti, seseorang berkata, "Lihat wanita di sebelahnya. Apa dia anak dari Bari Kang, Wendy Kang itu?" Bekti memicingkan matanya beberapa kali untuk melihat wajah Wendy agar lebih jelas. "Benar, itu dia. Suruh orang untuk mengikuti mereka. Setelah mereka berpisah, bawa si brengsek itu ke hadapanku." "Baik, bos," kata orang di sebelah Bekti dengan sigap. Bekti mengatur napasnya, tarik buang sampai beberapa saat untuk menstabilkan emosinya. Sebatang rokok dia keluarkan dari saku kemeja, menyalakannya dan mengisap benda mengandung nikotin itu dalam-dalam sampai asapnya memenuhi setiap rongga di dadanya. Dari balik jendela toko yang menerang, Bekti terus memantau setiap gerak-gerik Damar dan Wendy yang semakin berjalan menjauh dari Overseas. Pada saat yang sama di salah satu bengkel di kota JC. Seperti biasa, di sebuah garasi yang teramat besar milik Erlangga Dirga.
Tempat di mana dia memodif mobil-mobil miliknya dan para klien. Tentu saja tempat ini dia gunakan sebagai base camp bersama teman-temannya. Dia mengumpulkan sekelompok anak muda dengan status keluarga kelas menengah ke atas. Ditambah dengan menyewa beberapa wanita-wanita penghibur. Mereka bersorak-sorai di sana. Diska Sutioso juga datang ke perkumpulan itu. Dia berdiri melingkarkan tangan kirinya ke pinggang salah satu wanita yang dipanggil oleh Erlangga. Wanita cantik itu berbisik manja di telinga Diska, Kak Diska, ayo ke bar dong. Kamu dari tadi tidak minum, loh. Hahaha, Diska tertawa mendengar tantangan dari wanita yang memakai dress mini sepaha itu. Erlangga tersenyum dan melihat Diska. Diska, malam ini kita juga harus pergi ke tempat lain. Mata Diska berbinar, lalu dia menggelengkan kepala dan berkata, tidak bisa, aku ada janji malam ini. Kamu tahu Clara, manajer Bank Royal, dia adalah teman sekelasku dan Gladys waktu kuliah dulu. Selain liburan, aku ke sini untuk memberinya undangan pernikahanku dan juga aku akan datang ke pesta ulang tahunnya. Ulang tahun Clara hari ini. Tanya Zaheri Tan sambil tersenyum gembira di samping Diska. Kemudian dia menyadari sesuatu. Hei, dia tidak mengundangku. Kalau mengejar wanita itu ya harus nekat. Kalau tidak diundang ya kamu datang langsung saja. Kamu sudah berapa lama mengejar Clara? Masih saja diam di tempat, kata Erlangga pada Zah. Zah menjawab ejekan Erlangga padanya. Hei, coba lihat dirimu sendiri. Sudah berapa lama kamu mengejar Wendy dan mana ada kemajuannya? Sial, mereka berdua sama-sama dekat dengan Damar. Begitu mendengar nama Damar, bekas luka di kepala Erlangga berdenyut-denyut. Kekalahannya waktu itu masih terus menghantuinya sepanjang hari. Saat ini, ponsel Erlangga berdering. Dia mengangkatnya dan memberi isyarat pada semua orang untuk diam. Halo, ya, ada apa? Di ujung telepon, suara seorang lelaki parubaya terdengar begitu lelah. Halo, Erlangga. Kamu ada di garasimu, kan sekarang? Wajah Erlangga sedikit berubah, entah mengapa dia ingin menyangkal kalau dia sedang berada di garasi kecintaannya itu. Jual garasimu dan cari orang yang dapat kamu percaya. Kita butuh uang untuk dapat menopang kehidupan kita di masa depan, kata ayah Erlangga. Ayah, sebenarnya ada apa? Tanya Erlangga langsung berdiri dari duduknya dengan wajah kebingungan. Kak, keluarga kita, sepertinya sudah tamat. Kita bangkrut, suara ayahnya terdengar gemetar putus asa. Begitu Erlangga mendengar kalimat getir dari ayahnya, dia seperti tersambar petir. Tubuhnya lemas, dia jatuh terduduk di sofa. Di sisi lain, Damar dan Wendy sedang makan di restoran hits di Overseas. Restoran dengan penilaian terbaik, tapi standar makanannya tidak lebih baik dibandingkan dengan restoran Marriott. Saat sedang makan, Wendy tanpa henti bertanya alasan Damar dapat memiliki kartu berlian. Lagi-lagi, Damar masih menjawabnya dengan satu kata, rahasia. Wendy semakin dibuat penasaran. Dia gemas bukan main begitu mendengar jawaban Damar yang masih sama. Setelah terus mencoba tanpa henti dan dijawab dengan satu kalimat yang sama, Wendy yang kesal akhirnya memutuskan untuk diam. Tentu saja dia mogok bicara. Wendy marah. Damar justru senang, akhirnya suasana jadi tenang. Dia mengecek ponselnya dan mendapati ada pesan masuk dari Lilia. Dalam 3 hari, keluarga Dirga akan bangkrut. Damar tersenyum puas saat membaca pesan dari Lilia. Dia meletakkan ponselnya dan kembali ke Wendy yang menggembungkan pipinya cemberut. Apa setelah makan kita ke kantor lagi? Wendy melirik Damar sinis, tidak membuka mulutnya. Damar tidak mengulangi pertanyaannya. Dia ikut diam. Setelah selesai makan, Wendy pergi ke kasir membayar makanan mereka berdua dan segera pergi dari Overseas. Damar menyadari sesuatu. Dari tadi ada sekelompok orang yang mengikuti mereka dari jauh. Mungkin mereka tidak berani macam-macam pada Wendy, jadi Damar santai dan tetap mengawasi gerak-gerik orang mencurigakan itu. Mereka pergi dari Overseas tanpa ada masalah. Wendy sama sekali tidak berniat untuk kembali ke kantor. Dia mengajak Damar pergi ke mall, berjalan-jalan lalu menonton film. Jam 5 sore, keduanya keluar dari mall dan pergi ke Hotel Marriott untuk menghadiri pesta ulang tahun Clara. Pesta ulang tahun Clara diadakan di ruang perjamuan lantai 3 Hotel Marriott. Damar dan Wendy sampai di sana pukul 5:30 sore. Saat mereka berdua sampai di depan pintu masuk, mereka melihat Clara yang sedang berdiri mengenakan dress panjang dengan wajah yang tidak senang. Tapi begitu Clara melihat Damar dan Wendy, senyuman mengembang sempurna. Dia berkata, akhirnya kalian datang juga. Wendy menghela napas dan berkata, Kak Clara, apa suasana hatimu sedang jelek? Sepertinya kamu tidak terlihat senang sekarang. Clara menghela napas dan berkata, anak pimpinan Bang dan Zah, mereka semua ada di sini. Padahal aku tidak mengundang mereka, loh. Mereka berani nekat datang ke pestamu, aku tidak akan membiarkan mereka. Kata Wendy dengan wajah seperti bocah yang ingin balas dendam saat temannya mendapatkan masalah.
Bersambung.